حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisuratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada siang ba'da salat zuhur berjamaah kita bisa ta'lim bersama merenungkan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan tema yang sudah disebar, kita akan berbicara mengenai Mushaf Al-Quran yang dicetak pada masa Turkiye Utsmani. Sekarang ada di tangan saya sekarang. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara sekalian. Baik. Tadi saya bacakan ayat yang termaktub dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 23. Ayatnya berbunyi, wa in kuntum, dan jika kalian wahai manusia fi raib, di dalam keraguan, mimma, atas apa, nazzalna, yang telah kami turunkan, ala abdina, kepada hamba kami. Di sini tertulis abdun, menunjuk pada pribadi tunggal. Yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau baca kitab tafsir generasi terdahulu, kitab tafsir Muqatil ibn Sulaiman yang wafat tahun 150 Hijri, atau kitab tafsir At-Tabari yang beliau wafat tahun 310 Hijri, atau kitab tafsir Ibnu Katsir, atau kitab tafsir Ad-Durrul Manthur fi Tafsir bil Ma'thur, ataupun kitab tafsir Al-Qasimi, ataupun kitab tafsir At-Tanwir, maupun kitab tafsir yang lain, semua satu suara. Tidak ada beda pendapat bahwa yang dimaksud dengan ungkapan abdina itu merujuk pada satu orang, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tu bisurah, buatlah bagi kalian satu surah, mim mithlih, yang serupa dengan surah yang termaktub di dalam Quran. Jadi ini merupakan ayat tantangan kepada siapapun yang meragukan Al-Quran. Tantangan ini perlu jawaban. Tapi persoalannya, apakah tantangan dari Allah bagi mereka yang ragu terhadap Quran sudah terjawab atau tidak? Nanti kita akan buktikan. Ternyata sampai hari ini tidak ada satupun yang bisa membuat sesuatu yang serupa dengan Quran. Kita tahu surah yang terpanjang itu dalam Quran adalah surah Al-Baqarah. Surah yang terpendek di dalam Al-Quran itu adalah surah Al-Kautsar. Hanya terdiri atas 3 ayat saja. Tapi di sini Al-Quran itu beda dengan buku-buku lain.
Karena Allah meletakkan puzzle-puzzle di dalam Quran dan itu tidak bisa diubah. Ditambah satu huruf tidak bisa, dikurang satu huruf juga tidak bisa. Kalau itu ditambah, nanti akan mengubah semua puzzle-puzzle itu. Nanti kita akan buktikan bagaimana Allah membangun puzzle-puzzle di dalam Quran. Ayat itu kemudian, wad'u syuhada'akum, dan serulah para penolong kalian min dunillah, selain dari Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Ayat ini sederhana tetapi menjadi renungan bagi kita semua. Sejak dulu sampai hari ini banyak orang yang mencoba untuk mempertanyakan Quran. Banyak orang yang ragu terhadap Quran. Dan kita sekarang masuk pada era abad ke-21. Non-Muslim sekarang ini mengkaji Quran berdasar pada data, bukan berdasar pada keyakinan. Semua Quran yang ditulis disalin dengan tangan, yang dimaksud adalah Quran manual, salinan manual, sudah diteliti oleh banyak peneliti, terutama yang non-Muslim. Saya beri 3 contoh. Yang pertama, Profesor Arthur Jaffrey. Dia menulis buku mengenai The Foreign Vocabulary of the Quran. Arti harfiahnya, kosakata asing yang termaktub di dalam Quran. Yang kedua, tulisan dari seorang Jerman yang bernama Profesor Theodor Noldeche. Dia menulis buku mengenai Quran, judulnya Geschichte der Quran. Yang ketiga, Profesor Gabriel Said Renault. Dia menulis buku judulnya berkaitan dengan Quran, yakni Quran and Biblical Subtext. 3 karya ini adalah karya non-Muslim. Tetapi saudara-saudara sekalian harus tahu, siapapun penelitinya, kalau berbasis pada data, dia tidak bisa memanipulasi data. Karena akan di-cross-check oleh peneliti-peneliti lain. Kita tahu, Al-Quran itu bukan hanya sekali disalin. Tapi Al-Quran itu disalin berkali-kali dalam rentang zaman yang sangat panjang. Penyalinnya juga beragam orang. Dari berbagai tradisi, dari berbagai zaman, dari berbagai kawasan yang berbeda. Semua salinan Quran itu bukan disalin dengan menggunakan mesin cetak, tapi dengan salinan tangan. Ini pengkajian serius. Kalau disalin tangan, biasanya potensi untuk keliru itu sangat besar. Tapi kalau Al-Quran disalin dengan menggunakan mesin cetak yang kita kenal dengan sebutan mesin Gutenberg, potensi untuk kesalahan itu minimalis. Kita tidak bicara mengenai Quran yang disalin dengan menggunakan mesin cetak, tapi Quran yang disalin dengan tangan. Dan kita berasumsi, semua berasumsi, kalau ditulis tangan potensi untuk berbeda itu sangat masif. Tapi faktanya itu aneh. Ketika manuskrip Quran itu diteliti, yang tulisan tangan dari berbagai zaman itu, ternyata ada konsistensi yang mengejutkan bagi para peneliti. Saya ambil contoh saja, Surah Al-Baqarah, ayat 29, itu ayatnya berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Thumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian semua apa yang ada di bumi dan semuanya. Kemudian Allah menuju pada penciptaan langit. Fasawwahunna. Kemudian Allah menyempurnakan penciptaan langit-langit itu. Perhatikan ini ayat Quran. Sebagai seorang peneliti non-Muslim, dia bukan hanya tahu bahasa Arab. Dia mengenal bahasa-bahasa lain dalam satu bahasa kawasan Timur Tengah. Termasuk bahasa Ibrani, ataupun bahasa Suryani, ataupun bahasa Akkadiyah. Ini beda dengan kita.
Kita kalau sudah ngerti bahasa Arab sudah puas. Peneliti non-Muslim ternyata dia mencoba untuk mencari pembanding. Ini ayat Quran, mengapa kok bisa sama dengan teks yang muncul abad ketiga sebelum Masehi? Quran itu abad ke-7 Masehi. Antara abad ketiga sebelum Masehi dengan abad ke-7 Masehi, itu kalau dihitung secara matematik, itu jaraknya 1000 tahun. Tapi kenapa Al-Quran ketika bicara fasawwahunna, penciptaan langit itu jumlahnya banyak, ada konsistensi yang sama dengan teks terdahulu abad ketiga sebelum Masehi. Tentu saja bukan bahasa Arab, tapi bahasa Ibrani. Apa yang tertulis dalam The Dead Sea Scroll atau manuskrip Laut Mati ini? Sekali lagi, ini kajian serius. Kalau sampai tidak kuat, cepat pulang. Yang kuat silakan bertahan, yang tidak kuat silakan pulang. Ngaji itu harus serius. Ini ngaji serius, karena kita bicara mengenai keagamaan kita yang paling fundamental. Tadi saya sebut, abad ketiga sebelum Masehi, ada sesuatu yang sama seperti pesan Quran. Apa yang tertulis? Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Pada mulanya, Bereshit, bara telah mencipta. Elohim, yakni Allah. Allah pada mulanya telah mencipta. Mencipta apa? Et hashamayim. Ini bahasa Ibrani. Persis seperti yang dimaksudkan Quran. Yakni kata apa? Samawat. Shemayim itu artinya langit. Tapi bentuknya jamak. Samawat itu juga langit. Bentuknya jamak. Di sini ada konsistensi. Cuma bedanya, kitab terdahulu hanya menyebut Shemayim. Langit-langit. Jumlahnya berapa? Tidak disebutkan detail. Hanya informasi global. Banyak. Wa'ed haaretz. Dan juga bumi. Bahasa Arabnya al-ard. Saya tidak tahu kenapa dalam bahasa Inggris muncul kata the earth. The earth, makna harfiahnya bumi. Al-ard, makna harfiahnya bumi. Eretz, makna harfiahnya bumi. Apakah ini menunjukkan ini asalnya dari bahasa yang satu yang dibawa oleh Nabi Adam waktu itu? Wallahu a'lam. Tapi ini menjadi bahan penelitian. Nah, sekarang apa bedanya yang tertulis dalam dokumen yang awal dibanding Quran? Quran bukan hanya informasi global, tapi ada rincian. Apa itu? Sab'a samawat, 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Pertanyaannya, Quran memerinci sab'a samawat. Disinilah Allah memasang puzzle. Apa itu puzzle? Kita lihat. Sab'a samawat ternyata ditulis dengan menggunakan huruf yang tepat jumlahnya. Silakan dihitung. Berapa dua kata ini disusun? Berapa huruf yang muncul di situ? Ternyata di situ yang muncul adalah huruf sin, ba, ain. Sab'a. Samawat. Sin, mim, waw, ta. Jumlahnya 7. Mengapa ada konsistensi seperti ini? Dan itu wajar. Dari semua salinan Quran, tidak ada satupun teks Quran yang ada ketambahan 1 huruf. Semua disalin sudah. Dan ketika diteliti jumlahnya 7 huruf. Padahal Quran itu bukan tulisan sebenarnya. Quran itu bacaan. Kalau bacaan, semua dibaca sab'a samawat. Bacanya panjang. Kalau ditambahkan alif setelah huruf waw, dibaca samawat, itu benar. Tapi kenapa tidak ada satupun salinan Quran setelah huruf waw ada alif, baru kemudian ta. Semua konsisten, setelah waw langsung ta. Tidak ada alifnya. Mengapa bisa begitu? Kesimpulan para ahli sederhana. Berarti Quran itu disalin bukan hanya sekedar didengar, tapi sekaligus dilihat berdasarkan master.
Masternya bagaimana tertulis, maka itu yang ditulis. Kalau saya umpamakan begini, supaya lebih mudah dipahami. Kalau ada orang berkata, Soekarno datang ke negeri Eropa. Kalau kita mendengar kalimat itu, satu orang boleh jadi menulis Soekarno datang ke negeri Eropa. Satu yang lagi menulis Soekarno pakai U, bukan OE. Tapi kalau dibaca semua, bacaannya sama. Bandingkan dengan Quran itu. Kalau dibaca sab'a samawat, tetapi kalau ditulis, tidak ada satupun teks yang ada alifnya setelah huruf waw. Ini merupakan bukti bahwa Quran disalin dengan setia. Tidak ada perubahan. Dari sejak dulu sampai sekarang. Ini bukti yang pertama. Itu puzzle yang pertama. Puzzle yang kedua, silakan bisa dilihat teks yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang saya baca adalah ayat 125. Tolong dicek dengan Quran yang saudara pegang. Dan saya baca berdasarkan Quran yang saya pegang. Saya baca bukan apa yang dari saya hafal, tapi saya baca dari apa yang tertulis di sini. Ya, di sini tertulis Quran ini yang saya bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Wahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Setelah saudara dengar apa yang saya baca, ternyata ada sesuatu yang sama atau sesuatu yang beda. Kalau panjenengan menyimak apa yang saya baca tadi, ada dua kata yang tidak sama seperti yang saya lafalkan tadi. Yakni kata wattakhadu. Quran yang panjenengan pegang itu tertulis wattakhidu. Quran yang saya pegang ini tertulis wattakhadu. Dan tertulis Ibrahim. Sedangkan yang panjenengan bawa tertulis Ibrahim. Silakan cek sendiri. Jangan lihat saya, lihat mushaf yang panjenengan punya. Ini belajar serius. Pertanyaannya sekarang, mengapa dibaca dengan cara yang berbeda? Jawaban ini Nabi sendiri yang jawab. Nabi menerima Al-Quran itu berdasarkan wahyu yang beliau terima dari berbagai dialek. Nabi mengajarkan itu, mengizinkan dibaca dengan berbagai dialek. Kalau dibaca dengan berbagai dialek, bisa dibaca wattakhidu, bisa dibaca wattakhodu. Hurufnya sama, tapi bisa dibaca wattakhidu, bisa dibaca wattakhodu. Ini dialek. Bisa dibaca Ibrahima, bisa dibaca Ibrahama. Perhatikan itu. Nama Ibrahim itu setelah huruf H tidak ada huruf ya, langsung huruf mim. Silakan cek dalam Quran itu. Di ayat 125 itu. Setelah huruf H langsung huruf mim, tidak ada huruf ya. Mengapa harus begitu tulisannya semenjak dulu sampai sekarang? Ya memang harus begitu. Supaya apa? Bisa dibaca Ibrahim dan juga bisa dibaca Ibrahim. Coba seandainya setelah huruf H ditambahkan huruf ya baru kemudian mim, maka hanya bisa dibaca Ibrahim, tidak bisa dibaca Ibrahim. Penambahan fathah kasrah dhamma itu membantu bagi mereka yang belum bisa membaca secara benar. Tetapi dipandu, boleh dibaca Ibrahim, boleh dibaca Ibrahim. Itu Quran yang sekarang kita akses ini rata-rata sudah ada fathah kasrah dhamma. Yang saya pegang ini Quran biriwayah Hisham. Kalau panjenengan pegang itu Quran biriwayah Hafs. Tapi semua itu Quran mushaf Utsmani. Cara baca dialeknya saja yang beragam. Mengapa begitu? Karena sahabat Nabi SAW itu berasal dari berbagai suku yang berbeda dengan dialek bahasa Arab yang berbeda. Dan sekaligus dari bangsa-bangsa yang berbeda. Ada yang dari Persia,
ada yang dari Romawi, ada yang dari Ethiopia, Bilal bin Rabah, dan ada yang juga berasal dari bangsa Arab sendiri. Ini yang ada fathah kasroh dhamma membuktikan Quran dibaca dalam keragaman dialek. Nah sekarang, bagaimana pada masa kekhilafahan Turki Utsmani? Di masa kekhilafahan Turki Utsmani, Quran dicetak tanpa menggunakan fathah kasroh dhamma. Mana buktinya? Ini yang saya bawa. Ini Quran. Silakan datang sini. Yang generasi muda datang sini. Ya, sini. Supaya saya bicara tidak katanya-katanya, tapi ada saksi orang yang datang di sini. Ini yang saya bawa, Quran tanpa ada tanda baca. Betul nggak? Ada tanda bacanya? Tidak ada. Kalau dibaca apa? Quran Karim. Quran Karim. Ini dicetak tahun berapa? Angka Arabnya. 1927. Saya yakin semua yang hadir di sini tahun 1927 belum ada yang lahir. Ini Quran sudah dicetak. Dan Quran ini di masa kekhilafahan Turki Utsmani masa akhir. Dan memang betul tidak ada fathah kasroh dhamma. Ini surah Al-Fatihah. Ada fathah kasroh dhamma tidak? Tidak ada kan? Langsung coba baca. Terus? Kok lancar kamu bacanya? Berarti yang dibaca dari hafalan dia. Bukan dibaca dari apa yang ditulis. Kalau ditulis, dia nggak bisa baca seharusnya. Kenapa? Tidak ada fathah kasroh dhamma di sini. Iya toh? Oke, sekarang lihat bagian akhir. Ini surah An-Nas. Betul? Yang kalimat akhir tertulis apa ya? Minal jinnati wan nas. Meskipun tidak ada fathah kasroh dhamma karena dia sudah hafal, ya dibaca begitu. Nah, masalahnya, oke, terima kasih banyak. Jadi dia sebagai saksi ahli di sini, saksi mata di sini, memang ini Quran tidak ada fathah kasroh dhamma. Mengapa? Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau tadi ayat 125 itu dibaca, bisa dibaca dengan mushaf yang sama, bisa dibaca wattakhidu, bisa dibaca wattakhudu. Bisa dibaca Ibrahima, bisa dibaca Ibrahama. Dan memang setelah huruf H, langsung huruf Mim, tidak ada huruf Ya di situ. Dan cara penulisan begini, baik yang dicetak maupun yang ditulis manual, semuanya seragam. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa Quran itu terjaga bukan hanya bacaannya, tapi juga terjaga tulisannya. Sehingga tidak salah bila Allah berkata, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup kita, dan kita semua dirahmati oleh Allah melalui Al-Quran ini. Semoga kita semua rajin membaca Quran dan sekaligus mentadabbur dan memahaminya. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.